kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk senantiasa aktif menghadiri majelis-majelis taklim. Dengan demikian insya Allah kualitas hidup kita dari hari ke hari, semakin lama kita hidup di dunia semakin baik kualitas hidup kita, sampai puncaknya nanti kita menghadapi sakaratul maut, kondisi keislaman kita, kondisi keimanan kita, kondisi ketakwaan kita pada puncaknya, sehingga itulah kita diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur hari ini alhamdulillah Ustadz Rifki berkenan dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa membersamai kita, untuk bisa memberikan tausiah kepada kita, untuk bisa memberikan bimbingan keilmuan kepada kita. Oleh karena itu kita doakan semoga seluruh jeripayah beliau dan juga seluruh krunya, timnya beliau yang ikut memperluas dakwah beliau benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan pula semoga beliau sekeluarga dan juga seluruh timnya beserta keluarganya senantiasa dilindungi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ibu yang dirahmati Allah, kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita ikuti bersama tausiah dari Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat pada kita. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Terakhir sampai halaman berapa Bu? 237. Alhamdulillah. Labanul fahal sudah. Jadi suami dari seorang istri yang menyusui anak orang lain, ada enggak? Sudah? Sudah. Sudah ya. Baik, berarti sekarang perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا
mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim cinta syurga yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, pemirsa Fasco TV Madiun dimanapun Anda berada, dan pendengar 101,4 RDS FM Solo dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini tanggal berapa Rajabnya? 10. Tanggal 10 di bulan Rajab 1444 Hijriah. Angkat tangan yang puasa. 1, banyak, Masya Allah. Puasa apa? Puasa Rajab. Kalau tanggal 10 Rajab keutamaannya apa? Mantap. Jadi korban Anda. Sip. Kalau tanggal 10 turunnya Nur Muhammad. Yang lain yang berkeyakinan seperti beliau ini, mau kita jadikan korban kedua ini. Bagus Bu. Barakallahu fikum. Terima kasih. Nah begini. Ini kopi nyangkut-nyangkut di gigi saya. Iya, rada kasar. Ini masalahnya lanjut. Nah, masalahnya begini ibu-ibu sekalian. Tentang bulan Rajab, ini ada sesuatu yang memang perlu kita sampaikan dengan penjelasan yang jelas. Karena bulan Rajab ini setiap tahunnya kan terulang. Tiap tahun ada bulan yang namanya bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini bukan bulan sembarangan. Tapi dia adalah bulan haram atau bulan suci. Bulan haram atau bulan suci yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Nah maka ada 4 bulan suci di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis. Bulan suci yang 4 itu, thalathun mutawaliyatun wa rajabu mudar. Thalathun mutawaliyat. Ada 3 bulan suci yang beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Itu beriringan kan? Bulan 11, bulan 12, bulan 13. Bagus. Oh 1 ya. Bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Dan 1 yang terpisah agak jauh, bulan 6, yaitu warajabu mudhar. Bulan apa? Rajab. Kenapa dibilang mudhar? Karena Bani Mudhar di zaman jahiliyah itu mereka punya festival yang festivalnya itu diadakan besar pada bulan Rajab. Nah seperti sekarang mujahadah. Tahu enggak? Sudah? Maka ini 4 bulan suci. Nomor 1 tadi apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Nah, sekarang kita berada di salah satu di antara 4 bulan suci itu. Dan bulan suci ini adalah bulan yang memiliki keutamaan besar. Nomor 1, tidak boleh ada perang. Tidak boleh ada perang. Kemudian kita disunnahkan memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Dan ibadah salah satu yang paling dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan suci itu adalah puasa. Apa? Nah, angkat tangan lagi yang puasa. Pamer. Hilang pahala Anda sudah. Dimakan aja kuenya Bu. Ya Allah yang manis kadung loh ya. Enggak loh ditanya kan ya. Nah maka salah satu ibadah yang paling dianjurkan. Yang paling dianjurkan untuk mengisi bulan suci itu apa? Puasa.
Maka Rasulullah mengatakan sum minal hurumi watruk. Puasalah pada bulan-bulan suci dan tinggalkan. Maka artinya puasa pada bulan suci diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan sesekali diperintahkan untuk meninggalkannya, berarti hukumnya bukan wajib tapi sunat. Nah, tapi ingat, untuk yang berpuasa, masuk lewat belakang, seret belakang muter sini. Itu santrinya Mas Dian, santri multimedia. Belakang, ya Allah, susah diberitahu. Iya, laki-laki loh padahal. Masa mau majelis perempuan? Di bawah umur Bu, jangan dilihat, di bawah umur. Kita ini yang sudah matang ini. Ya, sudah. Maka ibu-ibu sekalian, ada beberapa perhatian tentang bulan Rajab. Yang ini saya mohon ditulis ya Bu ya. Ditulis atau begini. Kalau hadiah gitu. Kalaupun tidak ditulis semuanya, saya mohon apa? Sekretaris Majelis Taklim, ini kan pengajian direkam live. Nanti panjenengan puter lagi, kemudian apa? Dirangkum khusus tentang bulan Rajab. Lalu apa? Di-share ke grup kajian Cinta Surga. Setuju ya? Karena ini penting. Mana sekretarisnya? Coba angkat tangan. Ibu Sevi. Bagus, pas, pinter nulis. Masya Allah. Bu Sevi, manfaatkan kecerdasan Anda ketika menulis untuk kebaikan. Jangan ghibah suami terus. Saya lihat tulisannya suami dighibahin terus, nanti ada apa-apa nyesel loh. Sudah, nomor 1. Tentang bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan suci. 1 di antara 4 bulan suci. Ketika dia bulan suci, amalan apa yang diperintah? Secara umum memperbanyak ibadah. Dan secara umum meninggalkan atau dalam kurung meminimalisir semua bentuk kemaksiatan. Apa Bu? Secara umum memperbanyak ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Salah satu ibadah yang paling dianjurkan pada bulan suci adalah puasa. Sip, itu nomor 1. Nomor 2. Mengenai berpuasa pada bulan suci Rajab. Hukumnya secara umum adalah sunnah. Sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sum minal hurumi watruk, puasalah pada bulan-bulan suci dan sesekali tinggalkan. Itu perintah Nabi Muhammad untuk mengisi bulan suci, entah itu Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Al-Muharram atau Rajab, diisi dengan memperbanyak puasa. Tapi ada catatan Ibu Nur Muhammad. Dengerin ya catatannya ya. Ada beberapa catatan. Nomor 1. Hadis yang berbicara tentang berpuasa pada bulan Rajab, tanggal 1 keutamaannya ini. Puasa pada tanggal 2 keutamaannya seperti ini. Puasa pada tanggal 3 keutamaannya begini. Puasa pada tanggal 4 keutamaannya ini. Mendapatkan ini 7, 8, 9 sampai terakhir. Itu hadisnya adalah hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu. Berarti apabila kita berpuasa, tapi patokannya hadis tersebut yang palsu tadi, saya mau puasa pada tanggal ini karena keutamaannya pas untuk saya seperti ini, itu malah tidak dianjurkan. Justru kita khawatir karena dalil yang menjadi patokan ibadahnya tidak kuat, maka khawatir puasanya malah tidak mendapatkan pahala. Berarti kalau puasa dalilnya apa? Ya sudah, dalil yang pertama tadi, keumuman perintah memperbanyak puasa pada bulan suci. Berarti bagus tidak puasa pada bulan Rajab? Sangat bagus. Itu catatan yang nomor 1. Catatan yang nomor 2 tentang puasa Rajab.
bolehnya menggabungkan niat. Bolehnya menggabungkan niat. Apa maksudnya? Ibu-ibu kan rajin puasa Ayyamul Bid kan? Puasa Senin Kamis. Atau bahkan mungkin sebagian ada yang rajin puasa Daud. Saya yakin karena memang saya akui di mana-mana tempat kalau puasa itu yang jagoan ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sama Allah diterima puasanya. Amin. Sesuai dengan kemampuan untuk ghibah itu. Jadi seimbang. Mari diangkat, dijeret. No, ya Allah. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi? Karena memang puasa ini adalah amal ibadah yang paling kuat. Itu mayoritas perempuan. Masya Allah. Sudah? Maka menggabungkan niat artinya apa? Ketika Anda sedang puasa Senin atau Kamis, maka didobel pahalanya dengan niat puasa bulan suci Rajab. Berarti Anda dapat berapa niat? 2. Senin Kamis dapat, puasa bulan suci Rajab juga dapat. Maka puasanya 1, pahalanya berapa? 2. Yo dapat pahala puasa Senin Kamis, yo dapat pahala puasa Rajab. Kalau Anda lagi pas Senin Kamis, qadarullah bertepatan dengan tengah bulan Ayyamul Bid. Kok juga pas dengan bulan Rajab. Maka Anda gabungkan berapa? 3. Senin Kamis, Ayyamul Bid, Rajab. Berarti 1 kali puasa Anda dapat pahala berapa puasa? 3. Nah, dan yang lain selama puasa yang Anda lakukan adalah puasa yang hukumnya sunnah. Itu catatan kedua. Berarti memperbanyak niat ketika puasa. Kalau pas Senin, ya poso Senin juga puasa sunnah Rajab. Kalau pas Ayyamul Bid, ya puasa Ayyamul Bid plus niatnya puasa sunnah Rajab. Kalau pas Anda puasa apa lagi? Daud, ada jujur, mohon maaf ya, ini bukan untuk riak, untuk nyemangati aja. Ada nggak yang sudah istiqomah puasa Daud coba? Belum ya? Dan enggak apa-apa, karena ibadah itu kalau dipaksakan gampang pedot. Kalau dipaksakan apa? Istiqomahnya susah. Tapi kalau dia karena dasar kemauan, kecondongan hati, kemampuan yang sesuai, maka istiqomahnya lebih mudah. Sudah. Catatan ketiga, Bu Sefi. Catatan keberapa? 3. Mengenai menggabungkan membayar hutang Ramadan. Tentu masih banyak yang punya utang Ramadan kan? Jujur. Ya enggak banyak ada ya. Ada yang masih punya utang Ramadan tahun 1443. Angkat tangan yang masih punya utang. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah sini tidak ada? Sudah bayar? Sudah? 7. Sudah bayar? Sudah? Terus kalau sudah lunas tidak puasa lagi ya? Bagus. Oh puasa, ya sudah. Catatan ketiga, untuk yang masih memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu. Catatannya begini, tulis tanda tanya, bolehkah menggabungkan niat membayar puasa Ramadan yang wajib dengan digabungkan dengan puasa sunnah? Boleh atau tidak? Nah ini. Ini loh Bu, pentingnya ngaji itu ya, biar faham. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, termasuk di dalamnya dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mengatakan menggabungkan ibadah yang hukumnya wajib digabungkan dengan ibadah yang hukumnya sunnah di dalam pelaksanaannya tidak boleh. Karena yang wajib harus berdiri sendiri. Itu puasa Ramadan, membayar hutang Ramadan hukumnya apa? Sementara puasa Rajab hukumnya apa? Senin Kamis hukumnya apa? Ayyamul Bid hukumnya apa?
Daud hukumnya apa? Sunnah, puasa. Puasa Daud hukumnya sunnah. Maka dalam sebagian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang lain dilarang menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Maka kalau niatnya membayar hutang puasa Ramadan harus berdiri sendiri, tidak boleh digabung dengan niat puasa sunnah. Sip, faham? Tapi ilmu tidak sampai situ. Ada dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan selama ibadahnya sama, maka boleh digabung. Puasa dengan puasa. Sama enggak ibadahnya? Sama-sama ibadah apa? Puasa. Maka bagaimana menggabungnya, yang satu wajib, yang satu sunnah? Tidak usah khawatir. Menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, puasanya sah dan dua-duanya dapat. Nah, terus Anda mau ikut yang mana? Monggo kerso. Ini namanya keluasan dalam fikih. Oh Ustadz, Imam Syafi'i tidak punya dalil. Jangan ngawur. Tidak mungkin ulama zaman dulu mengatakan hukum tanpa dalil. Kalau Anda katakan Ustadz saya belum tahu dalilnya, itu betul. Tapi jangan sampai mengatakan mereka tidak punya dalil. Sip, berarti Anda mau menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Kalau mau ikut Imam Syafi'i silahkan. Saya pribadi lebih ikut pada pendapat yang disampaikan oleh mazhab Hambali. Tidak bisa digabung antara yang wajib dan yang sunnah. Kenapa? Untuk lebih kehati-hatian. Sip, Bu Sefi sampun? Sampun. Sekarang sudah kan? Sip. Sekarang yang pertama tadi, apa Bu Sefi yang pertama? Lah, bukan yang puasa, yang pertama. Bulan Rajab merupakan satu di antara 4 bulan suci. Dan kemudian penekanan ibadah pada bulan suci adalah puasa. Kemudian ada berapa catatan? 3, sip. Itu poin pertama selesai. Sekarang poin kedua tentang Rajab. Apa itu? Doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Diamalkan enggak doa itu? Insya Allah. Doa itu ibu-ibu diambil dari hadis yang dhaif. Diambil dari hadis apa? Dhaif. Dhaif artinya apa? Lemah. Nah, sekarang kita dengar penjelasannya ulama bagaimana hukum mengamalkan hadis yang dhaif. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi hukum menggunakan hadis yang dhaif. Nomor 1. Tidak usah ditulis kalau ini Bu Sefi. Selama dhaifnya tidak keterlaluan, ada dalam hadis itu dhaifun jiddan. Jiddan itu very. Very apa? Sangat. Selama dhaifnya tidak sangat dhaif, maka masih boleh. Nomor 2, selama ada penguat dari hadis yang kuat, maka boleh. Nomor 3, selama untuk fadilah amal, keutamaan pendorong supaya kita semangat beramal, maka boleh. Nomor 4, selama dijelaskan keadaan hadisnya adalah hadis yang dhaif, maka boleh. Sudah ya? Sip. Sekarang begini. Hadis tentang doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Itu ibu-ibu sekalian, hadisnya tadi apa? Dhaif. Tapi kesepakatan mayoritas ulama, hadis dari doa tadi boleh diamalkan dengan 3 syarat. Nah, ini tulis Bu Sefi. Iya. Memang beliau sekretarisnya ya. Ayo, cocok. Bendaharanya siapa? Mana Bu Nining, yang mana? Oh, yang moto-moto. Itu jadikan seksi dokumentasi aja. Ganti ya. Jadikan seksi dokumentasi. Biasa yang jadi bendahara itu yang tertib keluar masuknya uang. Panjenengan tulis semua ya, keluar masuknya itu bagus, sip. Apa tadi?
Nah, cinta surga ini Abah Wahyudi, salah satu yang paling nyenengno itu apa? Infaknya itu macam-macam. Ada infak majelis taklim, ada infak masjid, bahkan sempat ada 3. Bencana alam, waktu bencana alam ya. Oh konsumsi. Nah itu sip itu, bagus. Dan saya kagetnya, semuanya gede-gede semua. Wih ini ibu-ibu ini Masya Allah ini. Kalau mau ngaji suaminya diributin ya. Lek gak saya ketewu gak. Nanti yang majelis taklim 15.000, yang masjid 15.000, konsumsi 15.000. Sisa 15.000 buat jajan cilok. Sip. Gitu ya, bagus. Sudah, begini. Fokus, karena ini panjang. Boleh diamalkan dengan berapa syarat? 3. Nomor 1. Tidak menganggap doa ini merupakan doanya Nabi Muhammad. Bu Ita ya. Tidak menganggap doa ini adalah doanya Nabi Muhammad. Saya pengajian dimanapun Bu Ita datang loh, tapi tidak pernah kelihatan nulis. Ngeceki dagangan terus. Bu Ita ya, Bu Ita ini kalau ngaji dapatnya banyak. Yo ilmu dapat, payu yo dapat. Alhamdulillah, bagus. Dan saya dari awal-awal ngaji dulu, mesti saya sampaikan sama teman-teman, kalau ada teman yang jualan seneng nawati nih. Dengan cara apa? Beli. Saya lupa lagi apa ini saya mau ngomong tadi. Jangan menganggap doa itu adalah doanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang hadisnya apa? Dhaif. Kalau hadis yang dhaif itu belum pantas atau belum sampai derajatnya bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi amalkan aja tanpa Anda meyakini hadis ini merupakan doanya Nabi. Nomor 2. Jangan menganggap doa ini lebih baik dibandingkan doa yang lain. Tidak ada anggapan atau bahkan keyakinan bahwa doa ini lebih baik dibanding doa yang lain. Kenapa? Karena memang dari awal dia hadisnya hadis yang dhaif. Saya punya 3, 1, 2, 3, 4, 5 buku hadiah. Surga turut, neraka jangan ikut. Menyelami wasiat Nabi untuk para istri. Nur Muhammad, buat Anda ini. Menyelami wasiat Nabi untuk para istri. Punya suami enggak? Mbak? Ganti. Milih aja, milih. Suami, belum ada suami? Sudah. Insya Allah segera dapat setelah ini. Pilih sendiri. Sudah, mau yang mana? Semuanya juga boleh. Mboten tahu diri. Nggih, parenting mawon, matur suwun. Ini. Anda mau yang ini? Menyelami wasiat suami untuk istri? Sudah. Nanti dulu, sabar ya. Begini. Nomor 1, apa syaratnya? Jangan menganggap doa itu doanya Nabi Muhammad. Nomor 2, jangan menganggap doa itu lebih baik dibanding doa yang, karena derajatnya sama. Kalaupun dikatakan dari hadis, hadisnya apa? Dhaif. Yang nomor 3, tidak menganggap orang yang tidak mengamalkannya dengan anggapan meninggalkan sunnah. Paham Bu Sefi? Jadi kalau ada orang yang meninggalkannya, jangan dianggap meninggalkan sunnah. Karena memang hadis ini sendiri tidak kuat untuk disandarkan kepada sunnah Nabi. Faham? Sip. Itu berapa syarat Bu Sefi? Sekarang pertanyaan, kenapa kok boleh diamalkan? Padahal kan bukan hadis Nabi. Atau kalaupun dikatakan hadis, hadisnya dhaif. Kok boleh diamalkan? Ayo, bagaimana jawabannya? Doa itu baik. Terus? Penyemangat ibadah. Terus? Wis, saya kasih hadiah. Ayo. 1, 2, 3, 4.
Yang bisa jawab sesuai yang saya inginkan tak kasih 4. Ingat loh ya, sesuai yang saya inginkan. Jadi terserah saya, ya terserah saya. Angkat tangan. Silakan. Meningkatkan iman, bolehlah 1. Cari yang tipis saja. Panjenengan suami masih ada? Ibunda para pengubah wajah dunia. Ini cocok ini. Jadi anak-anaknya mengubah dunia. Panjenengan monggo. Insya Allah anak-anak panjenengan menjadi perubah dunia yang menjadi lebih baik. Amin. Putranya berapa? Cuma 2. Ya sudah. Panjenengan pilih aja lah. Pak pilih. Mau yang mana panjenengan? Loh, monggo panjenengan pilih saja. Nggih, sami-sami. Jazakumullah khair. Sudah. Begini Bu, saya jawab biar tidak makan waktu terlalu panjang. Kenapa boleh? Nomor 1. Karena keumuman perintah berdoa. Ada enggak dalil umum yang menyuruh kita banyak berdoa? Ada. Al-Quran ada enggak yang nyuruh Anda banyak berdoa? Ada. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan itu perintah berdoa. Kemudian dalam hadis ada enggak perintah berdoa? Ada. Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdhab alaih. Orang yang tidak mau berdoa, Allah murka sama dia. Nah, berarti ada keumuman perintah di dalam Al-Quran dan keumuman perintah di dalam hadis untuk kita banyak berdoa. Nah, maka karena ini termasuk doa, masuk dalam dalil keumuman perintah berdoa. Nomor 2, kenapa dia boleh diamalkan? Karena na'am barakallahu fik. Saya kasih yang ini aja. Kalau Anda perlu ini. Menyelami wasiat suami ini perlu. Oh, ini buku dari Anda? Tahu saya. Saya tahu penerbitnya. Orang datang ke rumah saya kemarin. Sombong sekali ya. Sudah begini. Kenapa? Karena berdoa itu sesuai kebutuhan masing. Dan di bulan Rajab, Anda butuh enggak untuk doa ketemu Ramadan panjang umur sampai Ramadan? Dan doa ini kan termasuk, maka boleh enggak? Boleh. Karena tidak ada batas dalam berdoa selama doa itu untuk kebaikan. Betul? Nah, maka dengan itu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan perlu untuk diamalkan. Sip, sudah. Sekarang yang ketiga tentang Rajab. Yang pertama tentang Rajab bulan suci dan puasa Rajab. Yang kedua tentang doa bulan Rajab. Yang ketiga tentang bulan Rajab. Atau hadiahnya mau dikasihin pendengar Sayap Dakwah TV yang live lewat YouTube. Coba dijawab lewat kolom komentar yang dengerin lewat YouTube. Mau dapat hadiah enggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, jangan dipaksa. Karena kalau hadiah lewat YouTube ini yang susah Pak, ngirimnya. Bukan masalah uangnya, SDO kaya alhamdulillah. Ribetnya itu, tapi tidak apa, kita punya Mas Arif ya. Mas Arif nanti tolong dicatat. Bagaimana YouTubers? Wih, keren. My subscribers. Sudah. Satu jawaban, satu hadiah kita kasih buat pemirsa YouTube. Siap. Nanti silakan dipilih oleh Mas Arif di kolom chat. Tulis alamat dan nomor WA. Alamat dan nomor WA, nanti insya Allah yang beruntung kita kirim 1 buku. Apa tadi yang terakhir? Iya, tentang Rajab yang terakhir. Lah makanya saya juga lupa ini. Begini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Disebutkan oleh siapa Bu Sefi? Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Di dalam kitabnya apa? Lataiful Ma'arif. Dikatakan begini. Rajab, bulan untuk menanam benih, masuk pluk. Sya'ban,
bulan untuk menyiram benih yang sudah kita tanam. Ramadan waktunya panen, Rajab nanem, Sya'ban nyiram, Ramadan panen. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang tidak menanam benih pada bulan Rajab, dia tidak akan mampu menyiram pada bulan Sya'ban, maka dia tidak akan panen amalan pada bulan Ramadan. Berarti untuk orang yang kepingin Ramadannya high speed, you know high speed? High speed, apa high speed? Gaspol remblong. Gaspol remblong. Lari kenceng di bulan Ramadan. Tung. Orang lain baru juz 4, Anda sudah 30 juz. Wih, mantap. Bisa kira-kira? Insya Allah. Orang lain setelah sholat terawih, selesai tidak ada sholat lagi. Anda setelah terawih, malam bangun Anda sholat sunnah mutlak lagi. Bisa kan? Orang lain buka puasanya cuma ngasih 2 bungkus untuk tetangganya. Anda ngasih 200 bungkus. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah beri kemampuan. Amin. Sudah? Maka bagaimana caranya supaya kita bisa berlari kencang nanti pada bulan Ramadan? Ibadahnya ngepol. Ibadahnya apa? Ngepol. Ya nikah, ya macam-macam. Banyak ibadahnya nanti pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang belum punya pasangan di bulan Ramadan sudah punya pasangan. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga sahurnya bisa berdua, buka puasanya berdua, berangkat sholat taraweh berdua, nanti bangun malam untuk sholat sunnah mutlak berdua, nanti ada ibadah khusus berdua. Amin ya Rabbal Alamin. Apa tadi? Maka ibu-ibu sekalian, apabila kita ingin cepat berlari pada bulan Ramadan, ibadahnya sempurna, ibadahnya maksimal, ibadahnya insya Allah ibadah yang oleh Allah diterima, maka harus diawali persiapan Ramadannya semenjak bulan Rajab. Maksudnya apa? Itulah kenapa bulan Rajab oleh Allah salah satu hikmah dijadikan bulan suci. Biar kita mulai latihan puasa. Biar kita mulai latihan memperbanyak baca Al-Quran. Biar kita mulai latihan bersedekah. Biar kita mulai latihan membersihkan hati. Diri hati. Kalau membersihkan diri orang Indonesia tidak usah diajarin. Orang Indonesia ini mandi sehari 2 kali. Dalam keadaan orang Arab seminggu sekali. Serius, tapi wangi-wangi kan? Oh iya, parfumnya ndak entek, bang bung. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian manfaatkan bulan Rajab untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab ibadahnya diperbanyak, puasanya mulai dilatih, Al-Qur'annya yang berdebu mulai dibaca. Berdebu? Enggak percaya saya. Ibu-ibu sehari baca Quran berapa banyak? 1 juz, alhamdulillah. Ada yang lebih dari itu? Angkat tangan yang lebih dari 1 juz dalam 1 hari. Lebih? Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah Bu ya, amin. Ada yang kurang dari 1 juz? Nah ini kompak ya, bagus. Ada yang tidak baca sama sekali? Masya Allah. Sama sekali tidak baca ya? Tidak. Begini Bu, minimal baca Quran walaupun cuma 1 ayat. Yang penting jangan sampai sehari tidak baca Quran sama sekali. Sip, sudah. Maka ingat poin yang ketiga Bu Sefi, Rajab adalah bulan untuk apa? Persiapan menyambut bulan Ramadan. Rajab bagaikan menanam benih. Sya'ban bagaikan waktunya untuk menyiram, Ramadan waktunya panen. Maka orang yang tidak menanam di bulan Rajab, dia tidak akan bisa panen di bulan Ramadan. Sampun nggih? Sudah, itu tentang bulan Rajab. Ada pertanyaan tentang Rajab? Menikah boleh? Mana yang tanya? Enggak ada kok. Boleh nikah pada bulan Rajab? Bagus, karena dia bulan suci, ibadah maka ayo cepet.
Yang mau niatan nikah dan calonnya sudah ada, kalau persiapannya sudah pas, nikah di bulan Rajab. Bismillah. Apalagi ada pertanyaan tentang Rajab enggak? Silakan. Punya utang Ramadan. Bagus. Sip. Ini Bu terjadi perdebatan di kalangan ulama. Dan inilah fikih. Jadi jangan Anda kaget kalau ada orang yang berbeda dengan Anda tapi perbedaannya pada masalah fikih. Tidak apa-apa. Fikih itu longgar. Ada keluasan untuk kita memilih. Karena apa? Karena memang agama Islam ini agama yang mudah. Tak kasih contoh. Nabi besar Muhammad SAW ketika haji, itu yang ikut haji bersama Nabi Muhammad itu macam-macam orang yang sebagiannya baru masuk Islam. Maka namanya orang baru masuk Islam kan masih panik ya kan. Lalu baru masuk Islam diajak berangkat haji. Tidak ngerti ini, tidak ngerti itu. Maka banyak di antara mereka dalam hadis riwayat Imam Bu Yanti. Astagfirullah, kok ada hadis riwayat Bu Yanti itu loh. Ini ditahdzir loh sama nanti yang di YouTube ini. Bukhari. Astagfirullah. Ngaji sudah berapa lama Bu? Kok ada hadis riwayat Bu Yanti kok? Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Datang seorang laki-laki sama Rasulullah tanya, "Ya Rasul, ini ketika haji loh Bu, saya tidak bisa begitu. Begini boleh tidak?" Apa kata Rasulullah? "If'al wala haraj." Lakukan, kamu tidak berdosa. Datang lagi orang yang lain dengan model yang berbeda lagi. "Ya Rasul, saya tidak bisa begitu. Saya bisanya begini." Apa Rasulullah katakan? "If'al wala haraj." Lakukan, kamu tidak berdosa. Datang lagi yang lain. Sampai berkali-kali orang datang dengan model yang berbeda-beda. Jawabannya Rasulullah cuma satu. If'al wala haraj. Lakukan dan kamu tidak berdosa. Nah ini menunjukkan masalahnya masalah apa sih? Fikih amaliyah. Kalau beramal monggo lah. Tapi untuk urusan akidah harus. Gak boleh macem-macem. Harus fokus. Sip. Sekarang begini. Ustadz, Ramadannya belum kebayar. Tapi mau puasa sunnah. Ada dua pendapat ulama. Nomor satu, boleh. Kenapa? Karena batas bayar puasa Ramadan itu sampai datangnya bulan Sya'ban. Apa dalilnya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan begini, "Saya punya hutang puasa Ramadan dan saya tidak membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban." Berarti mulai Syawal dan seterusnya Ibunda Aisyah tidak membayar hutang puasa Ramadan. Baru bisa bayar di bulan apa? Berarti Ibunda Aisyah mengakhirkan membayar atau tidak? Kalau itu tidak boleh, kira-kira dilakukan tidak sama Ibunda Aisyah? Tidak mungkin, berarti ada keluasan. Tapi Ibunda Aisyah menyebutkan alasannya. Kenapa kok sampai aku membayar Ramadannya sampai di ujung bulan Sya'ban? Kenapa? Li syighali an Rasulillah. Karena kesibukanku dalam melayani siapa? Suamiku yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan dalil ini para ulama mengatakan boleh sunnah dulu walaupun Ramadannya belum dibayar. Loh Ustadz, nanti kalau keburu wafat utang Ramadannya belum kebayar, bagaimana? Hah? Ayo ya apa? Padahal hukumnya wajib. Ingat, utang Ramadan terbebankan kepada ahli waris. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ibu saya wafat, dia masih punya utang Ramadan. Afa asumu anha? Apakah aku bayarkan puasa itu untuk membayarkan hutangnya?" Rasulullah bilang, "Kalau ibu kamu punya utang sama manusia, dibayar enggak?" Bayar. Maka hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Maksudnya apa? Disuruh mempuasakan. Apa mempuasakan? Susah.
Dosa ya, astagfirullahaladzim. Disuruh menggantikan puasanya siapa? Ahli warisnya. Maka bisa tidak dibayar kalau dia terlanjur wafat? Ada. Siapa yang bayarin? Bisa jadi anaknya atau suaminya. Boleh tidak? Boleh. Atau siapapun yang menjadi garis keturunannya. Sip. Itu pendapat yang pertama, boleh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena wajib lebih utama dibanding yang sunnah. Dalam hadis, "Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku, yaitu kepada Allah, yang lebih aku cintai dibandingkan perkara yang wajib. Berarti kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, mau cari pahala yang besar, yang paling utama yang apa? Wajib. Maka jangan sampai diutamakan yang sunnah sebelum wajibnya selesai. Tapi saya pribadi lebih condong pada pendapat bolehnya puasa sunnah dulu. Kenapa? Karena puasa sunnah waktunya terbatas. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti kalau Syawalnya habis sudah tidak ada kan? Nah sementara Ramadan kalau Syawalnya habis masih bisa bayar enggak? Nah maka kalau saya pribadi boleh, silahkan dalam keadaan Anda tetap niat nyaur utang puasa Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang lain? Silakan Ibu. Boleh, enggak apa-apa. Pertanyaannya boleh, silakan. Tentang puasa. Pernah puasa? Oh nanti tanya puasa, enggak pernah puasa. Oh puasa ya, silakan. Ya Allah. Naam. Sama suaminya, berarti putri Anda perempuan ya. Pas nikah waktu itu hamil besar. Faham enggak? Faham enggak? Pas nikah waktu itu hamil besar. Loh, lah beliau yang bilang kok. Oh pas meninggal. Oh, kan? Lah, panjenengan pakai mic aja biar jelas. Monggo nun sewu. Karena ibu-ibu ini berisik. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanya tentang putri saya yang almarhum udah meninggal 2 tahun yang lalu kena COVID. Waktu itu dia mau melahirkan Ustaz. Nah itu kan dia punya utang puasa. Kata suaminya udah dibayar dengan fidyah. Nah, apakah saya harus membayar? Apakah harus membayar utang puasa tadi atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surga. Amin. Mau cepat apa lambat? Terserah Allah nggih. Manut kersone Gusti Allah. Sip, ini bagus. Ini pertanyaan. Coba ndak punya pertanyaan kayak ibu ini dah. Yang rodok berbobot gitu loh, ya Allah. Kok pertanyaan. Begini. Pertanyaannya sebelum panjenengan saya jawab ya. Saya doain panjenengan sama Allah dikasih pahala besar. Putri yang meninggal oleh Allah ditulis mati syahid. Kemudian bakal memberi syafaat kepada keluarganya kelak di hari kiamat. Amin. Dan itu berlipat-lipat. Nomor 1 karena COVID. Nomor 2 pas melahirkan. Putranya bagaimana? Lahir. Sedih saya. Astagfirullah. Enggak, bercanda saya. Pahalanya besar, Allah kasih kesabaran yang kuat. Insya Allah Allah ganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Begini, orang yang sakit dan sakitnya sampai mengantarkan dia menuju kematian. Dibagi oleh para ulama menjadi 2. Teng, dibagi berapa? Bukan istrinya 2, dibagi 2.
Bu, sudah Bu ya. Aduh, saya enggak. Sudah, enggak apa. Yang kuat. Oh, manusia di dunia itu semua diuji, Bu. Dibagi dua. Saya kemarin di Padang saya gituin ibu-ibu. Saya tanya, mana yang pernah ditinggal anaknya wafat? Ada yang angkat tangan. Dia mau cerita, sudah saya gini dulu. Jangan nangis. Awalnya enggak mau nangis, akhirnya nangis betulan. Astagfirullah, dusut doa, astagfirullahaladzim. Iya, ya Allah. Astagfirullah. Wes, fokus, maaf ya. Dibagi menjadi berapa, Bu? Dua. Orang yang sakit dan penyakitnya sampai mengantarkan dia wafat, oleh ulama dibagi dua. Nomor satu, yang dari awal sakit diprediksi tidak ada kemungkinan sembuh. Maka ketika dari awal sakit sudah dilihat tidak mungkin lagi sembuh dan tidak akan mampu berpuasa, maka yang seperti itu dibayarkan apa? Fidyah. Karena apa? Sakit yang tidak kunjung sembuh, dibayar dengan fidyah. Yang kedua, sakit yang mengantarkan orangnya sampai wafat. Tapi dari awal sakit tidak diprediksi bakal wafat. Bisalah sembuh. Maka ketika dia tidak puasa, itu niatnya dalam hati masih bakal ganti. Nah, maka yang seperti itu, Bu, lebih afdolnya diganti puasa. Lebih afdolnya diganti puasa. Karena dari awal dia sakit, dia punya niat apa? Bakal ganti. Nah, maka kalau seperti itu akan lebih bagus kalau panjenengan gantikan. Berapa hari tidak puasa kira-kira? Tidak apa-apa, bismillah, diniati aja kan kebaikan untuk anak kita juga, dan panjenengan yang ganti juga dapat pahala. Dan ini yang lebih aman, lebih selamat. Lebih apa? Selamat. Jadi kalau dari awal, oh ini sembuh insya Allah, sembuh. Luang namanya umur di tangan siapa? Ternyata menurut prediksi perhitungan manusiawi kedokteran, sembuh. Allah takdirkan ternyata wafat. Maka yang seperti itu diganti puasa sejumlah puasa yang ditinggalkan. Walaupun sudah dibayarkan fidyahnya, mudah-mudahan sama Allah diterima. Tapi lebih aman panjenengan dengan sukarela, ya Allah saya puasa hari ini, ganti buat anak saya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dan tidak harus urut, tidak apa-apa. Misalkan tahun 2023 Anda puasakan sehari. 2024 Anda puasakan. Nanti insya Allah setelah 30 tahun lunas. Kenapa? Loh, enggak boleh begitu? Boleh. Nah ya sudah, saya boleh kok, kenapa enggak? Tapi kesuwen ya. Nah misalkan Anda puasakan untuk putri Anda 1 bulannya 5 hari. 1 bulannya berapa? 5 hari. Atau ya tergantung kemampuan. Dan boleh juga Bu, dibagi banyak orang. Boleh enggak? Misalkan ibu puasa untuk dia 10, suami atau bapaknya 10, anaknya 10, selesai sudah. Adiknya, kakaknya, tetangganya, Pak Lurahnya, Pak Camat, ya enggak boleh apa hubungannya Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT ya. Yang ada hubungan kekerabatan. Nggih, wallahu taala a'lam bissawab. Begitu Bu ya. Jadi kalau dari awal sudah bakal enggak sembuh, fidyah. Tapi kalau dari awal diniati insya Allah bisa sembuh dan prediksi kedokterannya medis mengatakan bakal sembuh, ternyata wafat, maka diganti hari. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Bagus, Masya Allah, luar biasa, top, takbir, Allahu Akbar. Ini pertanyaan gini. Sudah, enggak usah dilanjutkan, saya paham sudah. Ini perempuan calon penghuni surga. Al-Walud metengan. Ini ciri-ciri perempuan surga. Loh serius, saya tidak bohong ini. Rasulullah kan ditanya. Rasulullah tanya sama-sama, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Mau enggak aku tunjukkan kalian perempuan kalian yang pasti akan masuk surga? Nomor 1 apa? Al-Wadud. Sangat sayang sama suami. Tidak sembarangan sama suami.
Tidak gampang pindah ke lain. Al-wadud, sangat mencintai. Yang kedua, al-walud. Walud itu wetenge metengan. Bahkan tidak dia dicekel tok meteng. Lu. Sampai suaminya takut tuh, boy. Jangan-jangan hamil ini. Pegang hamil. Astagfirullah. Lah. Kandungannya subur. Yang ketiga, wong saya lo serius, Anda kok guyon. Pak jangan ikut ketawa. Sudah. Nomor 1, sangat sayang sama suami. Al-wadud. Nomor 2, al-walud, kandungannya subur. Nomor 3, al-a'udu ala zaujiha, yang paling nempel dengan suami. Tidak bisa jauh dari suami. Sip. Nah maka salah satunya apa? Yang subur kandungan. Nah maka kalau Ramadan tahun ini hamil tidak bisa puasa. Ramadan tahun depan menyusui, kalau puasa lemes. Ramadan tahun depan waktunya bayar ternyata hamil. Enak kan? Ya sudah, gak usah poso aja wis. Lanjut aja. Terusin aja hamil terus. Sudah. Ada pendapat ulama di sini sampai 7. Berapa? 7. Tapi saya ikut guru saya, Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Beliau pakai pendapatnya Abdullah bin Umar. Dan sebagian riwayatnya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Dan itu bukan pendapat yang lemah. Pendapat termasuk yang, karena yang ngomong siapa? Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Perempuan hamil dan menyusui cukup membayar fidyah. Karena apabila diperintahkan untuk membayar puasa ganti hari, khawatirnya memberatkan. Karena banyak di antara mereka yang tidak puasa sampai 1 bulan. Apabila kehamilannya itu di awal bulan pas Ramadan. Kan biasa di awal-awal hamil itu masih apa ya? Ngidamnya itu masih parah gitu ya, teler sampai pucet, tidak makan. Kadang-kadang sampai ngemilnya itu ngemil suami, telinganya dikerikiti dikit. Tahu enggak istri saya dulu hamil pertama, ngidamnya apa? Kaos yang setelah saya pakai. Jadi kaos saya sudah bau itu dia. Jangan dicuci. Harum. Hamil kedua, saya diusir. Saya deket. Saya paksa, saya deketin. Mangkel saya. Jangan-jangan ada yang lain ini. Ternyata memang perempuan hamil kan macam-macam ya. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian, ada pendapat yang ganti hari ada. Dan itu juga pendapat yang kuat. Tapi inna dina yusrun, agama itu mudah. Maka ikut pendapatnya Abdullah bin Umar dan pendapatnya sebagian dari ucapan Abdullah bin Abbas, perempuan hamil dan menyusui, ingat, yang tidak kuat puasa. Kalau kuat puasa ya harus puasa. Yang tidak kuat puasa maka menggantinya boleh saja, boleh hanya dengan fidyah. Begitu. Dan itu pendapat yang saya pegang, maka istri saya bayarin fidyahnya. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang lain? Lah, sini dulu. Lah, nifas ganti hari. Nifas ganti hari. Karena nifas dihukumi sama seperti haid. Nifas dihukumi sama dengan haid. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa jadi puasa? Silakan Ibu.
Ah, bagus. Saya pernah dengar itu. Istriku rewelmu surgaku pret. Nggak masuk itu buku itu. Rewelmu surgaku dari mana ceritanya? Panjenengan saya kasih buku yang ini. Hadiah ini. Hadiah dari ibu-ibu cinta surga. Mohon maaf ya, saya tidak goda panjenengan loh tadi. Ya Allah. Padahal saya juga turut prihatin loh, Masya Allah. Ujian, orang yang sama Allah diuji dengan ujian berat, itu Allah titipkan kekuatan besar sama dia. Kalau kekuatannya besar, surga siap tempatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak usah salaman. Oh, tidak usah. Tidak usah. Sudah. Saya pernah dengar seperti yang panjenengan sampaikan itu. Kalau punya utang Ramadan belum terbayar kelewatan satu Ramadan lagi. Maka tahun depan dapat hukuman, dapat denda. Ada yang ngomong hari plus fidyah. Jadi bukan cuma harinya yang dihitung, tapi karena kelewatan satu Ramadan ditambahi satu fidyah. Ada yang ngomong juga ditambah harinya berlipat. Kalau dulu utangnya 7, tidak kebayar sampai Ramadan kali ini, maka depan jadi 14. Semuanya cuma pendapat ulama yang tidak berlandaskan dalil. Maka tetap utang Ramadan tahun lalu 7 hari. Misalkan keduluan Ramadan berikutnya belum sempat bayar, maka itu kelalaian. Maka masuk setahun full sibuk terus, masa setahun full ngelayani suami terus, suamimu siapa? Siapa? Sulit. Sudah, maka Bu, kewajibannya apa? Istighfar dan tobat. Karena dia lalai. Tanpa ada hukuman apapun, baik itu fidyah atau menambah jumlah hari. Harinya tetap, tapi ketambahan apa? Tobat dan istighfar karena dia melalaikan kewajiban. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walaupun ulama yang mengatakan tambah fidyah, yo kita hormati pendapatnya, diamalkan. Yo monggo, wong ndak ada salahnya kan, wong fidyah itu apa? Bagi-bagi boleh apa ndak? Boleh, cuma tidak berlandaskan pada dalil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah? Silakan Ibu. Naam, fidyah itu berupa beras. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya kok nampaknya kualat betul hari ini saya. Fidyah itu makanan mateng. Makanan mateng itu yang paling afdol. Karena fidyatun ta'amu miskin. Fidyah berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ustadz, saya gantikan beras boleh enggak? Boleh. Berapa? 6,25 gram. Ons. Pokok 1 kilo kurang seperempat itu loh. Apa namanya? Ons. 6,25. Wes gini, dengerin. 625 gram. Wes beres. Kok angel saya. Jangan diributi. Aduh, ngeributi aja. 625 gram. 6/4 ons. Berarti 1 kilo kurang berapa? Kurang 3,75 gram on. Saya kalau beliin emas istri saya itu bukan, hitungannya bukan gram, on. Ngitungnya Pak 0,02 ons. Ya sama on tapi 0,02. Ya podo ai tadi ini gram ya. Sudah, enggak pernah istri saya alhamdulillah enggak ada yang suka emas. Bagus. Kecuali Mas Rifki. Apa pertanyaannya tadi? Yang paling utama makanan yang diberikan langsung kepada orang miskin. Karena memang ayatnya fidyatun ta'amu miskin. 1 hari 1 orang miskin 1 kali makan. 1 hari 1 orang miskin 1 kali makan. Ada saya dengar pendapat di Pare ini, ajaib.
Manusia sehari makan berapa kali? 3. Ya berarti fidyah 3. Itu dari mana dapatnya itu? Tidak ada. Satu hari yang Anda tidak puasa diganti dengan memberi makan satu orang miskin 1 kali makan. Enteng kan? Kalau dirupakan beras 625 gram. 625 gram. Berarti katakanlah wis petung on, selamat. Digenapkan berapa? 7 ons. Kalau sampai 1 bulan, ya 7 ons kali 30. Berapa? 21 kilogram. Kalau 1 bulan, 21 kilo gampangane. 20 kilo wis cocok saja nih. Kenapa bahasa Indonesia ya? 20 kilo sudah cukup, cuma lebih mantepnya 21 kilogram. Diberikan kepada orang miskin. Dirupakan uang, ini debat di kalangan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Monggo. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah? Bagus. Dibayarkan tiap hari, satu hari satu, boleh. Dibayarkan langsung hari ke-10, ngasih makan 10 orang miskin, boleh. Dibayarkan di awal kalau ketahuan bakal tidak bisa puasa. Diawalkan langsung, di awal ngundang 30 orang miskin buka puasa bersama. Bisa enggak? Bisa. Diundang ke rumah, kasih kambing guling satu, kambing guling satu, kambing guling satu. Satu piring maksudnya, satu piring. Itu boleh. Di akhir boleh. Setelah Ramadan juga boleh. Tapi yang lebih utama kasih satu hari satu. Itu lebih utama. Bebas seperti apapun boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Boleh juga, nah ini melengkapi ya. Dibagikan tiap hari kepada satu orang yang sama. Karena Anda punya tetangga miskin, daripada orang lain kan lebih utama siapa? Tetangga dekat. Kasih sama tetangga dekatnya, 1, besok lagi 1, besok lagi 1, kepada orang yang sama. Boleh? Boleh. Boleh diberikan serentak 30 kepada 30 orang miskin yang berbeda. Boleh. Boleh juga 1 orang miskin. Ya sama, balik lagi. Boleh, bebas, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu fidyah diberikan kepada orang mampu. Nggak, maka hati-hatinya fidyah itu apa? Karena fidyah itu standarnya ta'amu miskin. Jangan sampai fidyah dibagikan untuk buka puasa, ini rawan. Karena buka puasa yang memakan belum tentu orang. Paling enak apa? Panti asuhan yatim piatu. Aman sudah, aman. Atau Anda lebih kerja keras dikit, cari di kampung. Pak, miskin ya? Loh kenapa? Lawang penerima raskinnya ditulis kok, keluarga miskin berhak menerima. Iya benda? Di rumahnya ditempelin enggak? Nah, maka kalau begitu, ya kan sudah ada tulisannya, kasih aja udah. Tapi nanya, miskin enggak? Miskin. Miskin sekali? Aduh, kesian kamu ya. Nih tak kasih nasi. Ini ikannya mahal. Apa isinya? Tempe tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya, fakir yang panti asuhan tadi itu. Nggih. Kadang-kadang panti asuhan itu berlebih. Karena banyak orang Barakallahu fiik. Ini dikasihkan pada orang lain yang orang kaya. nah, maka hati-hati. Termasuk kasus Jumber. Jumat berkah. Kan kadang-kadang menumpukkan karena semuanya pilih hari Jumat. Maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis mereka dibiarkan lapar, Jumat kasih makan. Makan orang lapar ya. Nanti lagi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lapar, Jumat kasih. Nanti Jumat numpuk banyak. Nah maka Jumat berkah ini mulai perlu difikirkan ulang. Bagaimana dibikin rata. Dan yang paling utama saya mesti sarankan diberikan kepada pondok pesantren yang baru merintis, yang santrinya itu gratis. Itu lebih utama, pahalanya lebih besar, lebih manfaat. Jadi begitu, kadang-kadang kalau dikasihkan panti asuhan, wong Ramadan itu kadang-kadang panti asuhan satu dapatnya berlebih, maka dibagikan lagi kepada yang lain, ya ternyata, maka hati-hati. Silakan. Nggih. Oh iya. Dilematis ya. Ditolak empane kok
Iya, sombong. Ini jawabannya Bu, ada jawaban hukum dan jawaban fikih dakwah. Faham enggak? Anda ngerti ya? Ada fikih dakwah. Fikih dakwah itu apa? Cara bagaimana dakwah kita bisa diterima dengan baik. Itu namanya fikih dakwah. Contohnya seperti almarhum Syekh Yusuf Qaradawi. Penting ini penting. Tangan kiri minumnya, astagfirullah. Fikih dakwah itu Bu adalah strategi untuk menyampaikan dakwah. Bagaimana dakwah kita bisa diterima. Contoh kalau kami pribadi, fikih dakwah kami sesekali pakai celana, pakai baju kemeja, tidak pakai kopiah, biar kelihatan keren. Kenapa? Karena pasar dakwahnya berbeda. Kadang-kadang pakai gamis, pakai pici, pakai jenggot, bukan berarti jenggotnya bisa dilepas, enggak. Maksudnya menampakkan tampang serius ketika yang dibahas juga sesuatu yang serius di jamaah yang serius. Nah itu namanya fikih dakwah. Strategi supaya dakwah kita bisa diterima. Contoh yang lain, almarhum Syekh Yusuf Qaradawi, tahu? Rahimahullahu ta'ala. Beliau sampai berani nulis Bu. Di bukunya itu, fatwa kontemporer, al-fatawa al-mu'asirah. Tapi ingat, buku fatwa kontemporer itu beliau tuliskan atas permintaan muslimin minoritas Inggris. Ingat loh ya. Jadi latar belakang buku itu ditulis kita harus ngerti. Jangan, woi ngawur. Padahal buku itu ditulis bukan untuk Islam Mesir, bukan untuk Islam Indonesia, bukan untuk Islam Saudi, tapi Islam minoritas mana? Inggris. Jadi ada Islam minoritas Inggris datang ke Syekh Yusuf Qaradawi minta itu latar belakangnya. Syekh kami di Inggris begini. Tolong tuliskan fatwa-fatwa kontemporer untuk kami. Nah maka dituliskan bukan hukum tapi fikih dakwah. Sampai beliau katakan boleh mengucapkan selamat Natal dengan beberapa syarat. Kalau kita takut keburukan mereka, kalau kita niatkan untuk mendakwai. Tapi secara umum tidak boleh. Tapi karena fikih dakwah maka ada strategi. Faham enggak? Nah maka kalau fikih dakwah Bu, terima. Besok datang ke rumahnya ijolono. Ijoli. Loh kenapa? Loh kita kan biasa ya, dikirimi rantangan, besok rantangnya dikembalikan ada apanya? Kan gitu kan, ada isinya sudah. Nah, besok diijoli, kasih 2 kotak. Anda dapatnya berapa? Ya Allah, enggak malu ngasih cuma 1 itu, tonggo Anda itu. Anda dapat 1, besok kasih 3, atau Anda kan tadi bilang, kan kita mampu ya kan, kalau ngasih 2-3 kotak kan insya Allah enggak berat. Kasih 3 kotak sambil diberitahu, Bu, sak temene niku Bu, nopo-nopo ingkang namine niku vidya. Nah maka nopo-nopo wau niku mboten angsal disukaaken damel nopo-nopo ingkang tiyang niku susah. Saya tidak paham. Itu pegon apa serokolan itu. Bilang sama dia, Bu, vidya itu seharusnya diberikan kepada orang miskin dan itu hukumnya ta'amu fidyatun ta'amu diberitahukan. Nah niki dari saya Bu, tapi bukan vidya, yo hadiah. Jeret. Nah sehingga itu kan haknya dia. Bolehlah dia buat jadikan ganti yang kemarin. Oh gitu kan. Akhirnya 1 dari yang 3 Anda kasih tadi, yang 2 dia makan, yang 1 ijole sing wingi. Jeret, dikasihkan orang miskin. Lah kok balik ke Anda lagi? Loh Bu, saya tidak miskin. Ngotot, pak Anda susah diberitahu. Bu aja, ya enggak, beritahukan. Itu fikih dakwah. Tapi kalau ngomong hukum ya enggak diterima. Kenapa? Karena hukumnya fidyah itu diberikan untuk orang miskin. Nah, jadi bedakan antara bicara hukum dan bicara fikih dakwah. Faham sampai sini adik-adik? Adik-adik faham? Nenek-nenek faham? Faham ya? Barakallahu fiikum. Sudah, waktunya terlalu panjang. Ada satu lagi yang lain? Enggak ada? Sebelah sini? Enggak ada? Seret? Enggak ada? Baik. Jadi pengajian kita hari ini tolong Mas Arif mana? Di rumah, nanti tolong thumbnailnya diganti. Jadi judulnya bukan fikih wanita tentang yang haram dinikahi, tapi apa? Seluk-beluk bulan Rajab. Diganti thumbnailnya seluk-beluk bulan Rajab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Ini diingetin sama umi saya ini. Aduh.
Jadi umi saya kan aktif nonton YouTube sekarang, mulai keren sekarang. Jadi umi-umi zaman now sekarang. Kalau dulu itu mainannya ngulek sambel, gawe bumbu rawon, goreng gongso sambel. Sekarang udah mulai sampai abah saya bingung. Nah umi saya itu ngelihat saya berkali-kali kalau ceramah suka ngerjain ibu-ibu. Yo poligami, yo nikah lagi, yo kadang-kadang bercandain seperti panjenengan tadi. Maka umi saya bilang, nak lek guyon njaluk minta maaf. Kuatir ada yang ndak seneng diguyoni. Kuatir ada yang nerimanya salah faham. Maka di akhir minta maaf. Ya sudah saya minta maaf. Kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, hadiahnya lupa. Kalau ada ucapan yang kurang berkenan, nanti yang di YouTube kita kasih satu. Kita kasih untuk yang di YouTube, silakan Anda nanti lewat admin dihubungi. Ada satu buku buat Anda, Istriku Rewelmu Surgaku. Ini buat YouTube, yang ini buat yang di sini. Sudah penutup terakhir, pertanyaan. Sebutkan merek mic yang saya pakai. Mic mahal. Ini untuk menghargai yang memberi. Ini yang ngasih Haji Hilmi, pemilik Masjid Namira. Ini mic seharga 30 juta. Dikasih sama beliau, mudah-mudahan manfaat. Apa merek mic-nya? Ada yang bisa? Lihat mic-nya. Wis, ini ada tulisannya iso moco pora karena cara nulisnya sama bacanya beda. Itu guyon saja. Sudah. Sebutkan salah satu tentang bulan Rajab. Angkat tangan. Salah satu yang Anda fahami tentang bulan Rajab. Silakan. Memperbanyak ibadah dan meminimalisir kemaksiatan. Jazakumullah. Surga turut, neraka jangan ikut. Melayani wasiat Nabi, menyelami wasiat Nabi untuk para istri. Barakallahu fiik. Sudah. Ini satu untuk YouTube ya. Semuanya Ustadz yang di YouTube, ngawur. Bisa rusak ini, bisa jual kamera kita kalau semuanya buat YouTube. Baik, barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, kalau ada candaan yang keterlaluan. Ibu, panjenengan saya mohon maaf ya, tadi bercanda aja ya. Tapi ujian panjenengan memang berat Bu. Susah. Ditinggal anak perempuan pas hamil, apalagi cucu dibawa besan. Itu susah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.